Oh iya, iya, iya itu kan dekat sebelum situ Bondo ya. Sebelum situ Iya, Bondo iya. itu saya masih makan mie. Makan mie, ya. Di situ Bondo di restoran Malang makan lagi itu. Oh, harus dipertegas itu. Di restoran Malang situ Bondo, itu restoran legendaris. Kohai yang tahu tempat-tempat kayak gitu. Ya. Om Re makan nasi goreng. Oh ya. Apalagi? Koloke, Hikwan, capcay. Ya, ya itu masih ada limpahan dari tetangga. Ya. Siap. KM 70 sana ya, mulainya dapat titiknya. Ya, teman-teman, awal 2022 saya dan Om Jonire dan beberapa teman dari Surabaya dan Solo kita niat goes touring dari Surabaya sampai Bali dalam 2 hari. Rencananya hari pertama dari Surabaya ke Banyuwangi hampir 300 kilo, kemudian hari kedua Banyuwangi nyebrang ke Gilimanuk, lalu Gilimanuk ke Bali setengah putaran lah sampai tempat hotel kita menginap. Kenapa ke Bali? Ada banyak acara. Satu, kita janjian dengan teman-teman di Bali untuk goes di sana. 2, ya modal endurance awal tahun. 3, saya nyusul tim sepak bola saya di Bali. Jadi ya sekalian kalau orang lain liburan ke Bali naik pesawat atau naik mobil, saya naik sepeda saja gitu. Rencananya kemarin mau backpacking tapi nggak jadi, tetap bawa kendaraan karena ada banyak peralatan dan lain-lain. Jadi ya kita semua pakai sepeda, mayoritas pakai sepeda gravel, Journey titanium, ada Journey karbon juga dan aluminium dan lain-lain. Jadi kita akan sekalian menikmati touring. Hampir 500 kilo seharusnya 2 hari. Itu dan kita start sengaja di tempat start Surabaya yang legendaris, tradisional. Sebenarnya bukan minimarketnya yang terkenal. Dulu tahun 2013 ketika Om John Bumiharjo dan saya mulai sering goes jauh-jauhan, kita selalu memilih start ini. Ada Dunkin Donuts sebenarnya di sini. Kenapa kita memilih start di sini? Satu, ini dekat dengan Bundaran Waru, jadi di pinggir kota Surabaya. Jadi kalau ke arah selatan, ke arah tanjakan-tanjakan, kumpulnya semua yang dari Surabaya bisa kumpul ke tempat yang sama. Dari barat, dari timur bisa di tempat yang sama. Kemudian dulu Dunkin Donut ini 24 jam. Jadi kalau kita jam 4 pagi atau setengah 5 pagi datang, belum ada teman-teman, kita bisa beli kopi dulu, bisa makan donat dulu gitu. Ya kebetulan kemudian ada minimarketnya kayak gitu. Jadi sebenarnya tradisionalnya, kenapa banyak orang Surabaya startnya di sini? Karena dulu Dunkin Donutnya 24 jam dan letaknya di bibir selatan kota Surabaya. Jadi kita akan start di sini, lalu kira-kira hari ini hampir 300 kilo, kira-kira 290 kilo sampai Banyuwangi. Jadi ya moga-moga lancar semua, selamat dan moga-moga bisa, ya mungkin nanti ada sedikit-sedikit cerita-cerita yang kita bisa sharing ke teman-teman semua. Jadi selamat tahun baru 2022 dan semoga semuanya punya tujuan cycling yang lebih seru tahun ini. Doa sama main doa. Kapten doa dong. Oh ya. Kapten doa dong. Kapten Agus ini dari Banyuwangi, jadi dia ngasih tahu tempat-tempat stop yang bagus. Mudah-mudahan dalam perjalanan ini kita semua dalam lingkungan
rawon mulai sarapan aja kejauhan. Nah, tapi ini masih segini dari segini. Nah, makan dulu ya, lapar soalnya. Malah pakai karo bis. Aduh, terus. Gamon. Biasa bertiga. Iya, sepertiga aja seperti itu enak banget. Nanti papain sepertiga. Kenapa? Seperti enak. Oh ya. Es kremi, nasi campur. Oh yang tadi gelail itu? Iya, gelai. Ayo, Oh. hotel. Oh sebelah hotel. Wah. Toh hai pinter lek tahu hotel sama tempat makan. Wah, makasih kok hai. meter 110 stretching dulu wae. Remo juga stretching jempol. Probolinggo.
tahu. Oh iya bener itu. Coba kita tanya, ada es buah enggak? Soalnya kalau ada es buah itu seger. Nah, ini biasanya es buah itu di gunung loh. Ini kan dekat pantai. Coba kita tanya, ada es buah enggak? Ayo. Nanti kalau kita telat ke sana telat makan. Kenapa ini telur ya? Indomie anu aja ya. Itu ya Pak ya. Iya kuah telur. Itu aja. Dua. Makan lagi. Kamu makan aja. Indomie. Iya. Masa makan? Ini makan. Lo koncoy. Masa orang tua nggak dikoncoy? Kamu siapa sih? Tetap Indomie. Apa enggak? Selain aku. Nah, ini kakak angkatnya Stephen ini. Ini kalau kita berdua ada di sini, yang di Solo itu karena dia lagi liburan, setor muka ke orang tua. Yang ini Akan menyentuh angka 99 lagi. Iya. Kapan hari dia tuh pernah bilang, aku pernah cerita ke orang, wah, Stephen sudah menyentuh angka 9. Wih, lag diusi 9 menit banter. Bukan, 90 kilo. Iya. Ikut sana? Mon, kamera kamu nyala? Ngalah. Kita semua sudah sering ke Banyuwangi naik mobil, naik sepeda. Kita nggak tahu kalau di sini ada pom bensin yang punya pantai. Nah ini. Jadi ini Utama Raya Beach namanya. Pas tengah-tengah antara Surabaya Banyuwangi. Bayar 5.000 masuk. Ternyata menarik. Itu sepeda air ya Om ya? Bukan? Kamu tukar itu, kamu naik itu, terus nanti kita ketemu di Bali. Iya, ketemu di Bali. Bisa habis bensin di tengah-tengah. Ya, ini kejutan yang menyenangkan. Di sana ada Python, pembangkit listrik. Ternyata ada tempat wisatanya. Kamu juga nggak tahu kan? Nggak tahu. Ya. Saya kalau ke sini biasanya kan lewat langsung terus saja. Ayo betul. Pasir putih. Daerah situ Bondo, situ yang Bondo, saya enggak. Kok hai, jangan banter-banter ini sambil malam kok hai. Banyak apa nanti bakal sunduan di baluran. Kalau sunduan temennya monyet. Makan dulu ya. Awalan sepeda muruk. Saya cukup sampai di sini ya. Siap, terima kasih banyak Mas ya. Terima kasih. Masih Mas Fatur. Makasih banyak. Oke. Ya, sampai ketemu. Kapan-kapan sini lagi. Siap. Baluran National Park ya. Langsung nanjak. Saya kira kok nggak ganti-ganti kira. Oh iya, saya pikir ganti.
Panganan. Iya ya. Bagus cerah ya. Apik. Gimana? Kita kayak kita Koko Joni? yang lain kaget. Ini masih nempel. Yo, banyak sapi ini. Kohe, Masuk. semangat kohe. Semangat. Ntar lagi udah sampai Banyuwangi. Pura. Ah! 50 kilo lagi. Tapi nggak usah 40 ya. Masa 300. Nih kok Kocon nih. Banyak jupe di sini. Monyet-monyetnya dipanggil jupe oleh semua. Awas, banyak jupe nyebrang jalan. Mas, makanan. Ayo kita. Nyete. Teman-teman. Ini Belapan Ketapang. Kurang 7 kilo. Menuju hotel. Akhirnya sampai Banyuwangi. Habis swab dulu, makanya maskeran. Dari mana sih? Kilometernya. Sini. Iya. Terus ini Surabaya naik sepeda. belum sampai hotel, makan dulu. Pokoknya rumah makannya masuk hotel sudah selesai semua mohon. Rumah makan Sariwangi. Ya. Siap. Akhirnya setelah sekitar 285 kilo
saya dan teman-teman di Omri, kita nyampe di hotel di Banyuwangi. Dan kenapa jam 8 malam baru masuk hotel? Karena kita tidak langsung ke hotel. Tadi 30 km terakhir hujan, jadi kita agak hati-hati. Om Yoyo dari Solo sempat jatuh sebentar, tapi nggak apa-apa untungnya. Kemudian kita swab dulu, karena kita besok akan naik ferry ke Bali. Jadi kita begitu sampai Banyuwangi, cari tempat swab. Swab selesai, kita makan dulu. Makan, semua beres, baru ke hotel. Jadi kita sampai hotel udah nggak usah ngapa-ngapain. Karena itu kita jam 8 malam baru sampai hotel. Kita seharusnya tadi mungkin jam 6:30 sudah sampai hotel bisa, tapi kita putuskan kita selesaikan dulu semua urusan baru ke hotel. Karena kan sampai hotel kita harus membersihkan sepeda, harus menyiapkan lagi, besok pagi-pagi udah harus berangkat lagi. Jadi itu hari pertama. Besok kita nyebrang ke Gilimanuk dari Ketapang, dari Banyuwangi. Kemudian kita akan goes kira-kira 150 kilo ke hotel kita di Bali. Ya, teman-teman, ini hari kedua goes Surabaya ke Bali. Kita di hotel di Banyuwangi. Kita akan goes kira-kira 7 kilo ke Ketapang, lalu naik ferry ke Gilimanuk. Setelah itu goes kira-kira 150 kilo ke hotel kita di Bali. Jadi alhamdulillah teman-teman fresh semua, sudah makan pagi, tinggal goesnya. Ya. Setelah itu goes. Selamat pagi pendengar ya. Kita di sini pagi. Ini kalau ditayangkan saya nggak tahu jam berapa. Ini kita kan bosan nyetir sepeda. Ya sekarang nyetir kapal ini. Cuma enak kalau di sini nggak ada truk ya. Jadi lempeng, mau kemana-mana bisa. Ini sekarang kita arahnya ke Bali. Tapi karena saya capek, saya minta tolong kaptennya. Kita juga punya Kapten Agus, tapi kita tidak bisa ke kapalnya Kapten Agus, soalnya di Qatar biasanya dia tugasnya jauh. Kalau ini di Bali dekat. Nah, ini setirnya beda, setirnya bundar. Setirnya kita kan bundarnya ke bawah, ini bundar. Nah, ya. Itu dari saya, semoga kita jalan. Mana? Oh ini 5236. Ini ada wipernya, jadi kalau kacamata sepeda kan nggak ada. Nggak hujan, nggak bisa. Ya. Ini Garminnya, tapi mereknya lain, Furuno. Pakai GPS juga. Slide it. Ya. Jadi kita lagi sambil Bali antri sandar. Ya kalau sudah sandar, saatnya kita sepedaan. Makasih Pak ya.
agak menyenangkan kali ini, tidak langsung mancal. Jadi turun dari ferry tadi, maju dikit, belok kiri ke Bulina. Maksudnya ada ayam betutu Bulina, makan. Jadi anak kali ini makannya banyak, pagi sarapan, terus sudah makan lagi jam 11 kurang. Jam Bali nih ya, jam mana? Jam 10 nih padahal, WIB jam 10. Enggak apa-apa, nanti disiksa, dibuang di atas gunung. Bikin video dulu. Ngantuk. Baru masuk ya? Masuk Bali. Ini saya lebih pengen bubuk. Ngantuknya luar biasa. Nah, ayam satu masuk. Terus sepedaan. 100 km lagi tunggu. Bali. Ini beda. Selesai. Hari ini hanya 150 kilo, separuhnya hujan. Jam 6 lebih dikit sampai. Ya 6 jam dari Gilimanuk. Lumayan, selesai, kita di Jimbaran sekarang. Kayaknya Om Rey mau makan, ada 5 restoran di sini, dia mau makan di 7 restoran. Ya tadi nunggu Om Rey sedikit sih. Ini mestinya cuma 140 sekian, digenapkan jadi 150, diajak muter-muter Denpasar dan sekitar. Ini yang nyarikan rute budak Seraba. Saya duduk. Teman-teman, ketemu lagi, saya Azrul Ananda, Om Johnny Ray, dan tadi mungkin sudah lihat video agak pendek, agak panjang kita goes ke Bali. Ini kita lakukan sebenarnya awal tahun, ya. Ya, awal tahun. Sebelum kita bikin episode balapan itu, dan itu perjalanan kita yang kelompok besar itu kita goes dari Surabaya ke Balinya bareng, itu berapa orang? 7 orang, 6 orang? 7 orang. Itu kita goes total 430 kilo, ada yang lebih dari 450, karena ada yang rumahnya lebih jauh dari start, ada yang sampai Banyuwangi muter-muter dulu ngenapin kilometer, ada yang di Bali nambahi lagi kilometer, disesatkan sedikit. Jadi, tapi resminya sih 430 kilometer. Jadi itu kita lakukan awal tahun, kita bagi 2 hari. Jadi hari pertama Surabaya Banyuwangi 285 km, hari keduanya Banyuwangi ke Pelabuhan Ketapang, nyebrang naik ferry, lalu dari Gilimanuk ke hotel kami di Jimbaran, kira-kira 155 kilo totalnya, jadi totalnya 430 kiloan, segituan. Jadi itu kita ke Bali, jadi dan itu sebenarnya bukan bagian paling besar bagi teman-teman lain termasuk Om Rey. Habis itu ada goes yang lebih berat lagi. Jadi mungkin kita perlu jelasin dulu, kelompok saya sering di awal tahun itu punya touring jarak jauh. Dulu tahun 2018 Surabaya Labuan Bajo dalam 6 hari. Kenapa begitu? Kalau saya sih biasanya kan kalau habis liburan itu lama nggak goes, apalagi sebelum pandemi.
Jadi biasanya awal tahun itu base kilometer. Jadi banyakin kilometer, nggak perlu kebut-kebutan untuk bangun kebiasaan di atas saddle dan pedaling. Tapi kebetulan tahun ini memang ada yang banyak punya acara gitu. Saya kebetulan tim sepak bola saya bertanding di Bali, jadi saya sekalian nyambangi tim dan nonton mereka bertanding karena Liga 1 di Bali terus awal tahun ini. Kamu ngapain ikut? Kamu aja. Ngapain ikut? Ngapain mau? Karena apa ya? Kalau yang kapan lagi sepedaan ke Bali itu? Itu kan jarang. Kalau naik moda transportasi lain kan sering. Ya. Nah, kalau sepedaan tuh paling enggak tuh saya mau nyoba yang pertama dulu. Supaya kalau ada yang kedua ada opsi untuk tidak ikut atau ngomong ya itu kalau tidak ikut kan sudah pernah dulu. Soalnya biasanya ini pendengar ya, kalau ada yang pertama itu ada yang kedua. Nah, yang kedua ini, yang pertama itu yang ikut itu sudah pinter-pinter kan dia, sudah tahu capeknya gimana, jaraknya bagaimana. Biasanya yang pertama itu pasti jauh lebih prepare daripada yang diajak yang kedua ini, dan mereka akan mencari orang-orang yang nggak prepare biasanya gitu. Nah, kalau kita ikut yang kedua nih biasanya ya mohon maaf, biasanya jadi korban dari golongan pertama ini gitu. Jadi paling enggak saya usahakan ikut dulu. Nanti tahu sudah kan, sekarang sudah tahu nih ya. Tinggal nanti mau diulang lagi itu kan paling enggak sudah kebayang. Iklan-iklan seperti jalannya flat kok gitu ya. Cuma 300 kilo kok. Nah, itu kita sudah tahu pasti. Saya sudah tahu pasti itu cuman iklan gitu. Ya kan ada Azrul Minati nomor 8 ya. Untuk membuat cyclist lebih kuat, lebih baik dibohongi daripada ditakut-takuti. Ya, memang sih. Tapi ini biasanya saya kalau bikin jadwal kilometer dan lain-lainnya lumayan presisi kok. Ya, tapi satu lagi. Karena di kesempatan kali ini itu di titik-titik terakhir ada perubahan yang sangat menyenangkan. Apa itu? Yaitu kita disertai mobil Whitney itu ya. Mobil Whitney. Ya. Ya, karena rencana awalnya kita tidak dikawal ya. Tidak dikawal. Rencana awalnya bawa Pioneer, bawa baju-baju, bawa semua perlengkapan di sepeda, jadi nggak ada mobil pengawal sama sekali. Jadi sampai Bali ya kita bawa semua barang yang kita perlukan. Tapi ternyata kemudian Om John Bumiharjo itu akademi militernya jalan. Dia ngajak orang tidak waras lain. Nah, orang tidak waras lain ini ternyata sudah di Bali. Tapi jamak orang-orang tidak waras lain. Jadi mereka itu punya rencana sampai Bali, goes lagi keliling pulau. Iklan pertamanya saya ingat 300 kilo ya kan. Lalu jadi 350. Ini mendengar ini kalau Bali itu kan yang lingkaran besar ya, pulau besar, terus pulau kecil itu ya. Iklannya tuh biasanya kalau orang keliling Bali itu kan cuman muter di atas ini, tahu lingkaran besar. Ya, lingkaran besar, tahu putarannya seperti apa. Kira-kira biasanya kalau kita lihat tuh sekitar 300-an. 300 sampai 350. Nah, ternyata Om John dan teman-temannya ini sangat suka pelajaran geografi. Jadi dia memang mencari sisi luar Bali ini semua. Sampai yang ke bawah-bawahnya. Sampai yang ke bawah-bawah itu ya. Itu ternyatanya ketemunya 450 kilo. Bagi mereka aja konon sepedaannya itu 23 jam. Waktu itu ya, itu direncanakan 23 jam. Nah, saya waktu itu sudah membayangkan aja, wah ini sudah nggak sehat ini. Udah nggak sehat. Awalnya sehat jadi nggak sehat. Buat saya nggak sehat gitu. Mau di model seperti apa aja susah rasanya buat saya. Jadi akhirnya disinilah kita harus mandiri cari rute sendiri maksudnya. Ya, jadi buat teman-teman yang dimaksud Opri adalah ada Om Edo Bawono, foundernya Strive Nutrition itu, gel sama bar itu kan juga agak gini sedikit. Jadi sama Om John Bumiharjo janjian bikin rute ya tadi 300, 350 jadi 450. Nah, saya bilang saya habis sakit waktu tahun baru, ya bilang, dan waktu itu sebenarnya belum pulih betul. Jadi saya sama Omri waktu itu kita cari-cari rute ya malamnya. Jadi kita akhirnya kelompok itu bikin 2 rute. Jadi
kita 2 hari goes, Surabaya Banyuwangi, Banyuwangi Bali. Kemudian besoknya istirahat total, istirahat, kuliner, jalan-jalan. Setelah libur sehari itu, Om John Bumiharjo, Edo Bawono, Yohanes Tekno, Yoyo Solo ini, Om Riko Limar ini, sama teman-teman Bali lain, sama Om Agus Aliang sama Aliang. Om Aliang Bali, mungkin semua kenal ya, Om Aliang Bali. Mereka goes 450 kilo, keliling menyusuri semua pinggir Pulau Bali sampai selesai. Dan itu mereka start jam 5 lewat ya, hampir setengah 6. Finish jam 1 dini hari. Oh, jam 1? Jam 1 dini hari. Cepetan saya. Jadi mereka waktu itu acaranya dinamai Strive X Wednesday keliling Bali gitu. Kemudian grupnya Om Re, ini Om Re, Om Faisal sama Kohai. Nah, itu goes rute 200 kilo. 230 kilo. Saya enggak mau 30-nya Anda kurangi karena dari 200 ke 230 itu beda ya? Itu menderita. Saya lihat bypassnya Bali itu kok enggak selesai. Kalau ikut travel waktu tour gitu enak ya. Tinggal tidur gini merem sampai Pak, enggak deket lagi Pak, ntar lagi belok, enggak selesai gitu ya. Ini enggak. Ini enggak. 230 kilo wilayah timur Bali ya. Timur atas, timur utara. Timur utara ya. Ke Pantai Amet. Pantai? Amet. Bukan yang saya lihat cuma video sama foto-fotomu sih yang nanja-nanja itu. Dan makan-makan. Fotonya tuh ditempuh dengan sempurna. Kalau ada yang bocor kita kembali. Kita ngulang lagi supaya nggak bocor fotonya. Nah, kebetulan saya nggak ikut karena saya demam lagi malamnya. Jadi saya hari itu nggak goes. Ya nggak tahu itu, saya sih pasti nggak mau ikut yang 450 karena kondisi nggak fit, tapi sebenarnya pengen ikut kelompoknya Om Re. Tapi ternyata saya agak demam, jadi saya minum obat, tidur, saya bangun jam 12:30, istri saya waktu itu habis goes juga sama teman-teman Bali, saya baru bangun, makan siang, saya tidur lagi, bangun jam 5, makan malam, 6:30 Om Re baru finish sampai di hotel. Masa jam 7 ya? Jam 7. Jadi Om Re setelah 430-450 ditambah 230 jadi 660 ya. 660 kilo. Yang 4 hari itu sebelumnya dan sesudahnya masih sepedaan lagi. Sepedaan lagi ya. Nah, yang hebat lagi adalah grupnya ya Om John Bumiharjo sih, Om John, lalu Riko Limar dan Kohai itu goes pulang ke Surabaya. Tadi 2 hari lagi. 430-an lagi. Nambah 430-an lagi. Jadi ada 3 orang, John Bumiharjo, Riko Limar, dan Kohai yang umur 73 tahun ini. Itu goesnya seminggu saya hitung lebih dari 1.100, lebih dari 1.000 km. Kira-kira 1.100 km. Jadi hormat gerak. Itu salut. Ya ini kalau ini tidak dianjurkan untuk semua orang. Ya kan kita tidak bisa melarang. Ya, karena nanti PO bus itu, otobus itu kan nggak laku nanti. Nggak laku. Tapi kan masa depan kan nggak ada bensin, nggak ada mobil pakai bahan bakar fosil. Jadi masa depan kan antara yang ramah lingkungan kan pilihannya listrik atau ngontel, sepeda. Jadi ini adalah transportasi masa depan ke Bali. Jadi ke depan kalau nggak ada PO bus dan nggak ada lain-lain, ya naik sepeda. Masa depan adalah jangan beli bensin, perkuat kaki. Gitu. Dan ini lebih sehat. Ya lebih sehat atau apa ICU kan? Ya jadi itu perjalanan kita ke Bali. Kemudian, nah ternyata setelah acara itu banyak yang kontak kita ya Om Re ya. Nah, mereka ingin melakukan hal yang sama, tidak melulu dari Surabaya, tapi dari kota-kota lain, ingin melakukan, dan mereka tanya-tanya kita, ini peralatannya seperti apa, perlengkapannya seperti apa. Terus terang sih kita bukan pakar bolang ya. Betul. Kita bukan pakar bolang, banyak orang lebih nggak tahu itu punya masalah besar di rumah atau bagaimana sehingga suka bolang nggak pulang. Nah ini mereka pasti lebih pakar, tapi kalau dari kita sih mungkin ada 1-2-3 tips yang ingin kita sharing. Kalau dari saya Om Re, disiplin jadwal dan program ya. Jadi start jam berapa, pit stop kilometer berapa, makan di mana, kemudian setelah ini ngapain, rest di mana, itu harus terprogram dengan tepat. Kita kemarin kan hampir perfect ya. Kita start jam berapa itu, 5:30.
Kemudian ya memang kita sampai Banyuwanginya kira-kira 6:30 baru sampai Banyuwangi. Seharusnya jam 5, sebelum jam 5 udah sampai, tapi yang kita tidak bisa planning kan masalah-masalah di jalan. Iya kan? Betul, ya. Kebetulan masalah itu tidak melulu teknis. Benar. Jadi masalah teknis sempat pada sepedanya Om Yoyo, shifternya sempat bermasalah sehingga harus berhenti sebentar untuk memperbaiki. Om Yoyo juga sempat jatuh. Untung jatuh tidak apa-apa karena hujan lebat dan lubang tidak kelihatan waktu itu ya. Ya. Kemudian yang kita tidak bisa tebak adalah Om Faisal waktu itu kena Ulat bulu atau serangga. Ulat bulu ya. ulat bulu. Jadi wajahnya itu pipis sebelah kanan sampai leher itu merah dan apa ya, bentol-bentol gitu. Ya. Jadi kita harus cari tempat untuk beli obat dan salep dan lain-lain gitu. Sampai akhirnya mukanya dikasih counterpain gitu. Kan bilang, loh kan panas. Ya lebih baik panas daripada gatel katanya. Ya. Jadi harus siap dengan segala macam jadi kita tidak bisa planning kapan ada masalah. Jadi waktu Betul, itu ada beberapa ya. masalah sehingga kita tidak bisa sampai on time. Nah, sampai Banyuwangi kita tidak langsung ke hotel, kita memilih efektif dan efisien, kita langsung swap. Karena besoknya mau naik ferry nyebrang ke Bali. Jadi kalau kita swap malam itu juga, besok paginya nggak usah swap lagi. Tidurnya bisa lebih tenang, tidak tergesa-gesa. Bisa lebih panjang. Bisa lebih panjang, betul. Kemudian kita langsung makan. Ya. Jadi setelah makan baru ke hotel. Sampai hotel kita check-in segala macam. Om Riko masih puter-puter karena dia pengen genapkan jadi 300 kilo itu kan ya. Ya. Jadi masih ada yang nggak waras malam-malam muter-muter Banyuwangi itu. Ini sudah gelap ya. Sudah gelap. Ya. Sudah gelap. Masih cari kilometer. Terus jalanan basah karena habis hujan lebat. Ya. Dan yang lucunya itu kan Om Riko ini satu kamar dengan Om Yoyo. Ya. Om Yoyo ini tanya, saya sama Faisal bareng. Kalian berdua lihat Riko enggak? Ini kok saya sekamar sama dia. Ini kok nggak datang-datang lah. Ini kuncinya saya pegang. Kalau saya mandi gimana? Maksudnya dia kan bareng masuk kamar supaya nanti di kamar mau mandi mau apa kan bisa gitu. Maksudnya dia nggak kepikiran si Om Riko ini mau datang apa enggak. Jadi dia nggak kepikiran. Cari-cari nggak ada. Oh, terus saudara Tio itu juga bingung. Sepedanya dicari, kok cuma 6. Wah, ini orang hotel ngilangkan satu sepeda mungkin gitu loh. Ada satu sepeda belum datang Satu ya. sepeda ini enggak ada, padahal tadi kan sudah ada gitu. Yeah. Kok hilang lagi gitu. Jadi dia pikir ini orang hotel salah naruh sepeda. Jadi yang satunya di atas di kamar tuh tanya mana orangnya, yang di bawah tuh Tionya, saudara Tio itu bingung. Wah, ini kok mana sepedanya? Jadi sama-sama bingung ya. Ternyata sepeda dan orang ini masih cari kilometer keliling di Banyuwangi. Jadi saya enggak tahu arahnya ya, Banyuwangi dari hotel itu ke arah alun-alun tuh belok mana. Enggak, dia cuma muter-muter jalan depan hotel itu putar balik, putar kan balik katanya. ke arah alun-alun. Nah, saya kan enggak ngerti alun-alunnya itu sebelah mana. Jadi dia cuma putar-putar, intinya nyari kilometer genap 300 kilo baru balik hotel. Jadi ketika dia balik ke hotel itu semua wala, gitu. Jadi saking belaninya dia nyari kilometer, saking semangatnya mengenapkan ke 300 itu, dia muter-muter itu tidak ada di pikiran kita yang lain gitu. Ya. Terus tips-tips lainnya lagi apa ini? Kalau dari saya ini jadi jalur di Jawa yang jalur Pantura itu jarang yang bolong-bolong, jarang yang banyak bolongannya itu jarang. Cuman jalannya itu tidak rata. Bumpy ya. Ya, teman saya boleh nyebut your road is very bumpy. Jadi bukan berarti berlubang-lubang. Nah, ya ada 1-2 lubang tuh ada, tapi tidak rata ya. Jadi kayak bergelombang atau benjol-benjol. Jadi nyebutnya bumpy. Kalau naik mobil mungkin nggak terlalu terasa, apalagi kalau mobilnya bagus. Tapi kalau naik sepeda itu terasa sekali. Ya. Jadi kalau kita jalan umpama itu jalan itu seperti jalan lurus turun naik lagi jalan anjlok gini terus. Ya. Dan ini sepanjang jalan, panjang 300 kilo itu kurang lebih jalannya seperti gitu. Itu masih belum ditambah bonus-bonus agak naik turun dikit naik lagi ya seperti itu. Tapi bumpy-nya ini sangat terasa. Justru yang rata itu malah di kawasan hutannya. Oh, Baluran ya. Yang rata itu cuma di situnya. Yang banyak jupe-jupe di pinggir jalan. Ya, jupe itu monyet hutan ya. Itu nama pemberian Om Masa. Ya. Dipanggil Noleh kok. Jupe Noleh gitu. Oh, berarti namanya Jupe. Iya, kan gampang gitu aja. Kalau dipanggil Jupe nggak Noleh berarti bukan kan ya gitu ya. Iya. Oh gitu cara makan. Loh iya toh. Kalau aku nggak tahu namamu, aku panggil kalau kamu nggak Noleh. Iya kan?
Ya juga. Dipanggil Jupe noleh, berarti kan namanya Jupe ya. Oh, iya. Jadi apa kalau ngatasi jalan-jalan rusak itu bagaimana? Ya, pertama menurut saya itu yang penting bannya. Nah, ini sedikit koreksi dari pembicaraan podcast kita sebelumnya. Ya. Sepeda sekarang ini kan banyak yang sudah disc brake. Ya. Kelebihan dari disc brake ini terutama adalah kita bisa bebas melebarkan ban itu seideal mungkin. Ya. Jadi saran saya untuk perjalanan jauh itu pakailah ban 28. Lebih lebar dari biasanya lah. Lebih ya. lebar. Biasanya kita kan pakai 25 kalau rim brake itu sekarang pakai 28. Itu lebih tidak pasti lebih empuk yang kurang 30 atau 40. Ya. Tapi paling enggak 28 itu bisa mengcover bolong-bolong dan jalan bumpy itu bisa lebih tenang lah kita jalan di jalanan bumpy itu. Ini juga fungsi untuk pengereman supaya kalau kita ngerem permukaan ban yang nempel di aspal itu lebih lebar jadi ngeremnya lebih bagus. Demikian juga untuk ketika jalanan basah karena kita salah satu yang tidak bisa kita tentukan adalah cuaca. Jadi bayangkan perjalanan dari Surabaya ke Banyuwangi itu kita diberi hujan itu kira-kira 30 kilo terakhir ya. Iya. Hujannya deras. Yang ke Bali malah 70 kilo terakhir dari Oh ya. praktis setengah perjalanan dari Gilimanuk ke Jimbaran itu hujan. Hujan ya. Itu jadi kalau hujan yang terlalu, kalau hujannya sebentar badan kita tuh pasti kuat. Ya. Karena habis makan atau asupan cukup itu pasti kuat. Tapi kalau hujan itu terlalu lama itu bahaya karena badan kita itu akan mengeluarkan panas terus menerus untuk mengimbangi dinginnya hujan itu tadi kan. Ya. Dan pandangan nggak jelas, jalan lubang nggak kelihatan ya, fokusnya harus lebih tinggi kan. Ya, sebelumnya kan sudah disebutkan kalau Om Yoyo itu jatuh itu karena kacamatanya kotor, dia berusaha membersihkan kacamata. Tiba-tiba kena lubang terus dan lubang kecil banget itu. Ya, terus lubang kecil jatuh. banget, ya. Padahal untuk keseimbangan dan skill dia mengendarai sepeda itu jauh di atas saya. Jadi saya kalau dia jatuh saya yang lebih takut karena dia yang skillnya tinggi aja bisa jatuh apalagi saya gitu. Kedua sepatu. Waktu itu kan saya pakai sepatu MTB. Kita mayoritas pakai sepeda gravel waktu itu ya. Jadi sepatunya saya pakai sepatu MTB dan itu menolong karena apa? Karena ketika kita tuh melepasnya dari klit itu lebih mudah, menapaknya itu juga lebih baik karena apa? Karena banyak karetnya kan kalau sepatu MTB itu jadi menapaknya lebih baik. Jadi ketika kita menapak itu enggak khawatir kepleset apa. Dan juga misalnya kita menaruh sepeda ke tempat istirahat, jalan itu kita juga lebih tenang. Kan memang kadang-kadang banyak peristiwa yang tidak diinginkan tuh terjadi karena sedikit konyol dan goblok ya. Kadang-kadang karena naik ke jalan yang semenannya licin, terus kepleset, jatuh dan itu ya kita tahu ya kalau sudah kepleset jatuh itu kadang-kadang ada satu urat yang ketarik dan itu menyebalkan sekali karena kita masih harus ngewes berapa ratus kilo. Nah, itu kan padahal enggak apa-apa, badannya sehat semua, cuman ada satu urat ini yang karena kepleset tuh sakit sekali atau enggak pas atau kepleset sampai ada babrasnya, ada lukanya, itu kan perih gitu, harus nahan perih sekian kilometer. Nah, itu kan juga enggak enak gitu. Berikutnya selain ban itu juga menurut saya yang perlu itu makan. Ya kamu pasti makan. Iya, tapi kalau perjalanan jauh menurut saya ini bebas banget kita untuk makan. Karena di Nguling tuh saya makan rawon. Di Situ Bondo. Di situ belum yang di utama itu. Oh iya, itu kan dekat sebelum Situ Bondo ya. Sebelum Situ Bondo itu saya masih makan mie. Makan mie, ya. Di Situ Bondo di restoran Malang makan lagi itu. Oh, harus dipertegas itu. Di restoran Malang Situ Bondo, itu restoran legendaris. Kohai yang tahu tempat-tempat kayak gitu. Ya. Om Re makan nasi goreng. Oh ya. Apalagi? Koloke, Hikwan, Capcay. Ya, itu masih ada limpahan dari tetangga. Tetangga saya itu makannya sopan, tempat saya cepat menghabiskan. Itu waktu itu, itu belum minumnya ada es cau, ada apa. Jadi semua di situ tuh
di bursa dihabiskan. Ya, kita mensupport ekonomi lokal ini ya. Iya. Jadi kalau datang cuman minum aqua kan kasihan ya. Iya. Kalau kita makan sebanyak mungkin kan hari itu ada devisa baru dari turis kan kayak gitu. Ya. Jadi dengan adanya podcast ini kalau kita memotivasi kalian untuk jalan-jalan dari manapun untuk ke Bali, misalnya Solo, Surabaya atau manapun ke Bali, jangan lupa berhenti dan makanlah di tempat-tempat itu. Ya. Kalau support ekonomi lokal. ya, kalau sepanjang jalan-jalan itu aja menurut saya nggak perlu bawa tas isi makanan yang besar. Justru perutnya yang harus lebih besar. Itu bedanya touring di Indonesia sama di Eropa atau di Amerika. Kalau Ya. di Amerika Eropa memang kita harus bawa makanan kan. Ya. Kalau di Indonesia jangan khawatir. Banyak. Tiap berapa meter pasti ada toko, depot, Ya. warung, kaki lima. Iya kan? Dan Nggak akan- itu masih banyak tempat-tempat yang gitu. Waduh, masih kenyang ya, sayang ya gitu. Kita lewat harusnya berhenti di situ gitu Ya, di sana, di sana. Jadi bayangkan ya, Indomaret itu sudah enak ya, tapi depot-depot ini jauh lebih enak gitu Ya. ya. Jadi itu tips sebenarnya kalau saya cuma negesin satu karena ini situasi sedang pandemi dan Ya. supaya kita segera normal ya hati-hati protokol aja karena kebetulan grup kita waktu itu banyak di swab ya. Jadi kita di Banyuwangi swab, di Bali kan swab lagi waktu itu. Iya. Swab lagi dan lain-lain karena kita juga mencoba saling menjaga. Toh sekarang antigen berapa? Di Banyuwangi 50-60 ribu ya waktu itu ya. Duh, Anda malah waktu mau nonton swab lagi, malah lebih Iya. double lagi. Ya double. Ya. Ya karena protokol Liga Sepak Bola kita kalau mau ke stadion harus swab ya. Ya. Jadi ya situasi sekarang ya demi kesehatan bersama protokol itu dari saya. Mungkin itu dulu mungkin Maria. Mungkin nanti ya moga-moga tahun ini kita diberi kesehatan dan kesabaran dan kesempatan untuk bisa touring lebih jauh lagi. Saya pengen ngajak Om Rey ke Labuan Bajo atau ke Papua. Sepedaan. Iya. Jadi ya moga-moga ada waktu lah. Jadi buat teman-teman semua, semoga penggemar podcast ini khususnya semoga ada elemen manfaat dan atau hiburannya dan episode minggu depan moga-moga juga bisa tetap bermanfaat. Jadi terima kasih. Ya. Selamat bersepeda, selamat menikmati hobi ini dan hati-hati di jalan. Sampai ketemu lagi. Kan ada roti aja.